6.323 rumah di Medan terendam banjir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Medan menyatakan sedikitnya 6.323 rumah terendam banjir dengan tinggi air yang bervariasi. Sejumlah ruas jalan juga turut terendam. Dari data Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Medan, ada beberapa titik tergenang banjir yang tersebar di 10 kecamatan, kata PLT. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam keterangan tertulisnya. Wilayah yang terdampak banjir meliputi Kecamatan Medan Johor, Medan Selayang, Medan Maimun, Medan Baru, Medan Sunggal, Medan Polonia, Medan Petisah, Helvetia, Medan Barat dan Medan Labuhan. Dari keseluruhan wilayah terdampak itu, tercatat ada kurang lebih 6.323 rumah terendam banjir dengan variasi tinggi muka air 0 sampai 200 cm. Selain itu ada 7 unit sarana ibadah, 4 sekolah, termasuk 1 ruas jalan turut terdampak banjir, kata Muhari. Hujan dengan intensitas ringan hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang masih berpotensi terjadi di wilayah Kota Medan dan sekitarnya, sebagaimana menurut perakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Menyikapi hal itu, maka BNPB mengimbau kepada masyarakat dan pemangku kebijakan di daerah setempat agar tetap waspada dan meningkatkan kesiapsiagaan, kata Muhari. Wali Kota Medan Bobi Nasution mengungkap 2 faktor yang menyebabkan banjir di sejumlah titik di Kota Medan. Diketahui, Kota Medan dikepung banjir usai diguyur hujan deras pada Kamis dini hari. Ribuan rumah dilaporkan terendam banjir. Banjir di Kota Medan terjadi karena 2 faktor, yakni karena aliran drainase dan aliran sungai, tulis Bobi Nasution. Dikutip laman Instagramnya, Wali Kota Medan Bobi Nasution meninjau banjir di Kota Medan. Seperti banjir yang terjadi di Jalan Tinta, Kelurahan Sei Putih Barat. Beberapa rumah warga yang dilanda banjir penyebabnya karena jebolnya tanggul Sungai Deli di wilayah tersebut. Sambungnya Pemkot Medan, lanjut Bobi, bersama Badan Wilayah Sungai BWS Sumatera II telah membangun tanggul darurat untuk mengatasi banjir yang terjadi, sembari tanggul permanen dibangun kembali. Normalisasi Sungai Deli juga akan kami lakukan dengan menggunakan ekskavator amfibi untuk penggerukan sungai dan membersihkan sampah yang ada di sungai. Semoga cara ini dapat mengurangi banjir yang terjadi di daerah ini, ujar Bobi. Di samping itu, menantu Presiden Jokowi ini juga akan melakukan berbagai upaya untuk mengatasi banjir di Jalan Dr. Mansur Kota Medan yang diketahui disebabkan luapan Sungai Selayang. Menurut Bobi, walaupun Sungai Selayan berada di bawah naungan Badan Wilayah Sungai BWS Sumatera II, namun pihaknya tetap berkolaborasi dalam mengatasi permasalahan banjir yang terjadi akibat luapan sungai. Dari pihak BWS Sumatera II sendiri, mereka akan melakukan penanganan yang akan dilakukan ke Sei Selayang. Sedangkan Pemko Medan nantinya akan membangun kolam retensi di dekat kantor camat untuk penampungan air hujan. Saat ini masih dalam proses pembebasan lahan, namun insya Allah dalam bulan ini akan selesai agar pembangunan fisiknya dapat dilakukan, ungkapnya. Sebelumnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Medan mencatat ada beberapa titik yang tergenang banjir dan terbagi di 10 kecamatan. Wilayah kecamatan yang terdampak meliputi Kecamatan Medan Johor, Medan Selayang, Medan Maimun, Medan Baru, Medan Sunggal, Medan Polonia, Medan Petisah, Helvetia, Medan Barat dan Medan Labuhan. Dari keseluruhan wilayah terdampak itu, tercatat ada kurang lebih 6.323 rumah terendam banjir dengan variasi tinggi muka air 0 sampai 200 cm. Selain itu ada 7 unit sarana ibadah, 4 sekolah, termasuk 1 ruas jalan turut terdampak banjir. Di samping itu, banjir telah berdampak pada 8.067 kakak atau 25.383 jiwa. Adapun 15 jiwa terpaksa mengungsi atas banjir tersebut, kata PLT. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari di Jakarta.
BPBD Kota Medan telah melakukan monitoring dan kaji cepat serta memberikan dukungan kepada warga terdampak. Bersama lintas instansi terkait, BPBD Kota Medan juga mengupayakan pemulihan dini dan membantu membersihkan sampah serta lumpur yang terbawa banjir. Hujan dengan intensitas tinggi mengguyur sebagian besar wilayah Kota Medan, Sumatera Utara, pukul 1 waktu Indonesia Barat dini hari, menyebabkan terjadinya banjir di sejumlah lokasi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Medan kepada Pusat Pengendali dan Operasi Pusdalops Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat ada beberapa titik yang tergenang banjir dan terbagi di 10 kecamatan. Adapun wilayah kecamatan yang terdampak meliputi Kecamatan Medan Johor, Medan Selayang, Medan Maimun, Medan Baru, Medan Sunggal, Medan Polonia, Medan Petisah, Helvetia, Medan Barat dan Medan Labuhan. Dari keseluruhan wilayah terdampak itu, tercatat ada kurang lebih 6.323 rumah terendam banjir dengan variasi tinggi muka air 0 sampai 200 cm. Selain itu ada 7 unit sarana ibadah, 4 sekolah, termasuk 1 ruas jalan turut terdampak banjir. Di samping itu, banjir telah berdampak pada 8.067 KK atau 25.383 jiwa. Adapun 15 jiwa terpaksa mengungsi atas banjir tersebut. BPBD Kota Medan telah melakukan monitoring dan kaji cepat serta memberikan dukungan kepada warga terdampak. Bersama lintas instansi terkait, BPBD Kota Medan juga mengupayakan pemulihan dini dan membantu membersihkan sampah serta lumpur yang terbawa banjir. Hujan dengan intensitas ringan hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang masih berpotensi terjadi di wilayah Kota Medan dan sekitarnya hingga Minggu, tanggal 21 Agustus sebagaimana menurut perakiraan cuaca dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG hari ini. Menyikapi hal itu, BNPB mengimbau kepada masyarakat dan pemangku kebijakan di daerah setempat agar tetap waspada dan meningkatkan kesiapsiagaan, terang PLT Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi BNPB Abdul Muhari. Upaya seperti monitoring lereng perbukitan, susur sungai, pembersihan aliran sungai, kanal, saluran drainase perkotaan, dan saluran irigasi agar dilakukan secara berkala untuk meminimalisir potensi bencana susulan yang dapat dipicu oleh faktor cuaca dan kondisi tata ruang lingkungan.